Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 52. Mohon maaf karena 2 minggu kemarin kalian hanya belajar secara mandiri. Ibu tidak sempat membuat video karena ada beberapa kesibukan ibu sehingga ibu tidak sempat buat video. Tapi ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian tetap belajar dengan semangat. Kalian juga ngerjain tugasnya juga tetap serius ya. Ibu ucapkan terima kasih. Dan ibu juga ucapkan mohon maaf karena ibu tidak sempat untuk membuatkan kalian video. Nah, hari ini kita masih di tema 3, subtema 3 yang kita pelajari itu ada pembelajaran 1 tentang saluran pencernaan manusia. Sebenarnya pada saluran pencernaan manusia kita sudah pelajari secara singkatnya, tapi kita akan perdalam di hari ini. Ketika kita makan, makanan yang masuk lewat mulut itu akan dicerna oleh tubuh kita. Nah, untuk mencerna makanan menjadi sari-sari makanan dibutuhkan alat-alat pencernaan. Nah, alat pencernaan itu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Selain itu juga dibantu oleh kelenjar pencernaan yang terdiri dari atas, hati, dan perang. Nah, alat pencernaan yang pertama itu ada rongga mulut. Nah, rongga mulut itu merupakan awal dari saluran pencernaan. Pencernaan di rongga mulut itu dibantu oleh gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan itu adalah yang dikenal juga dengan esofagus, merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan itu dapat melakukan gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan yang masuk menuju lambung yang dikenal dengan gerak peristaltik. Yang ketiga, alat pencernaan itu ada lambung. Bentuknya itu seperti kantong. Pada dinding lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Nah, pada lambung itu terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan getah lambung. Senyawa kimiawi itu dihasilkan lambung sebagai berikut. Yang pertama, asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Yang kedua, enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Ada juga enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan yang terakhir ada mukus atau lendir. Fungsinya itu pelindung dinding lambung agar tidak lecet atau terluka saat berlangsung proses pencernaan. Yang keempat ada usus halus, saluran pencernaan terpanjang yang dibagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, makanan di usus 12 jari itu dicerna lagi dengan bantuan getah pankreas yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu itu berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Nah, sedangkan getah pankreas mengandung enzim-enzim, yaitu yang pertama ada enzim amilase mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua ada enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Ada juga enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Nah, pada usus kosong masih terjadi pencernaan makanan secara enzimatis sebagai kelanjutan pencernaan daripada usus 12 jari. Kemudian sari-sari makanan itu diserap oleh usus penyerapan. Pada bagian usus penyerapan terdapat lipatan-lipatan yang disebut dengan jonjot-jonjot usus atau vil. Fungsi untuk memperluas bidang penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan yang diserap oleh dinding usus kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Zat makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus didorong menuju usus besar. Yang berikutnya alat pencernaan itu adalah usus besar, kelanjutan dari usus halus. Sisa-sisa pencernaan makanan dan usus halus akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air sehingga sisa-sisa makanan menjadi padat. Nah, sisa-sisa makanan juga mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli yang hidup di dalam usus lambung. Sisa makanan tersebut diubah menjadi feses lalu didorong ke poros usus rektum dan dikeluarkan melalui anus atau dubur. Proses pengeluaran feses melalui anus disebut dengan defekasi. Berikutnya kita akan belajar tentang teks pada iklan. Dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu tidak asing dengan yang dikenal dengan iklan. Iklan itu dapat diketemukan pada media cetak seperti majalah, koran, media elektronik seperti televisi, radio, ataupun media luar seperti baliho atau banner. Nah, berikut ini ada penjelasan tentang iklan. Teks iklan itu apa sih? Yaitu pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu media. Tujuannya itu untuk memperkenalkan produk itu baik barang atau jasa kepada masyarakat dan membujuk orang supaya membeli produk tersebut. Yang kedua, fungsinya.
Fungsi iklan itu ada 3. Yang pertama sebagai informasi, yaitu menyampaikan info produk baru, ciri-ciri atau lain sebagainya. Yang kedua itu sebagai persuasi, mengarahkan konsumen untuk membeli. Dan yang terakhir sebagai reminder, iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Nah, berikutnya ketika kita akan membuat iklan, ada struktur iklannya. Yang pertama, ketika dalam iklan itu terdapat judulnya itu terletak pada bagian atasnya. Yang kedua, ada nama produk yang diiklankan. Ada juga yang dikenal dengan penjelasan tentang produknya, misalnya minuman. Produknya dijelasin nih kayak gini, alamatnya di sini, nomor telepon yang bisa hubunginnya di sini. Yang keempat itu adalah ciri kebahasaan teks iklan. Itu adalah ciri-ciri kebahasaan dalam teks iklan itu. Yang pertama adalah menggunakan slogan. Slogan itu adalah perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, mudah diingat untuk menyampaikan sesuatu. Yang kedua, kalimatnya itu persuasif, yaitu meyakinkan atau membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan atau penulis terhadap suatu hal. Yang ketiga, menggunakan subjek orang pertama. Jadi seperti aku, saya, kami, untuk mengganti pihak atau instansi pemasang iklan. Yang kelima, ada jenis-jenis iklan. Iklan itu dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, ada iklan pemberitahuan atau pengumuman untuk memberitahukan kepada sesuatu kepada seseorang. Yang berikutnya adalah iklan undangan, yaitu iklan yang berisi ajakan atau imbauan untuk mendatangi suatu masyarakat. Yang berikutnya ada iklan layanan masyarakat. Fungsinya itu adalah memberi penerangan atau penjelasan kepada masyarakat secara umum. Ada juga iklan penawaran, menawarkan suatu produk, barang atau jasa. Yang berikutnya itu adalah iklan artikel, iklan yang berisi informasi atau penawaran panjang yang diawali dengan perkenalan, isi, keunggulan, dan penutup. Berikutnya kalian kerjakan uji pembelajaran 1 halaman 65 bagian 1 saja. Terima kasih, semangat mengerjakan. Kita lanjut di video berikutnya.